Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 12 mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Perang Salib. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama, Sherly Novia, kemudian anggota-anggota saya yaitu ada Alvina Damayanti Dwi Lestari, Rada Azmi Ayuni, Makrifatul Khairah, dan Vivin Andriani. Kemudian lanjut kepada pembahasan Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Tujuan utama Perang Salib yakni untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci, yaitu Palestina, Israel, dan sebagian Libanon dan Yordania dari tangan umat Islam. Selain itu, perang ini itu juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, yakni ada faktor agama, politik, sosial, dan ekonomi. Dilihat dari faktor agama, penyebab terjadinya Perang Salib itu disebabkan karena telah direbutnya Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah, yang direbut oleh dinasti Seljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir, sehingga menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya. Karena dinasti Seljuk menerapkan peraturan yang sangat ketat kepada para umat Kristiani ketika hendak beribadah di tanah suci atau Baitul Maqdis, sehingga mereka itu yang baru pulang dari beribadah ke Baitul Maqdis selalu mengeluh akan sikap buruk dinasti Seljuk yang terlalu fanatik. Kemudian dilihat dari faktor politik, penyebab terjadinya Perang Salib itu disebabkan karena kekalahan Bizantium atau Konstantinopel atau Istanbul di Manzikert pada tahun 1071, dan juga jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Seljuk. Asia Kecil di bawah kekuasaan Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Cornelius atau Kaisar Bizantium untuk meminta bantuan pada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah penduduk dinasti Seljuk. Kemudian faktor yang ketiga penyebab terjadinya Perang Salib itu dilihat dari faktor sosial. Nah, stratifikasi sosial yang terdapat pada masyarakat sosial Eropa itu terbagi kepada 3 tingkatan, yakni yang pertama kaum gereja, yang kedua kaum bangsawan, dan ada kaum rakyat jelata. Rakyat jelata dianggap sebagai kaum marginal dan tidak memiliki kedudukan apapun dalam masyarakat. Kehidupan mereka itu sangat tertindas dan harus mengikuti apa kata tuan tanah, sehingga kehidupan mereka itu selalu dibayang-bayangi rasa kekhawatiran. Dengan adanya seruan untuk perang, membuat mereka itu bersemangat dengan harapan agar mereka itu bisa memiliki kedudukan yang lebih. Selain itu, mereka diberi janji untuk mendapatkan kebebasan. Dilihat dari faktor ekonomi atau faktor yang terakhir, penyebab terjadinya Perang Salib itu semenjak abad ke-10, kaum muslimin telah menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah, dan para pedagang Eropa yang mayoritas Kristen itu merasa terganggu atas kehadiran pasukan muslimin, sehingga mereka itu mempunyai rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari Laut Tengah itu. Kemudian hal tersebut didukung dengan adanya ambisi yang luar biasa dari para pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, yaitu Venezia, Genoa, dan Pisa, untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah, sehingga mereka itu dapat memperluas jaringan dagang mereka. Untuk itu mereka rela untuk menanggung sebagian dana Perang Salib dengan maksud agar mereka itu bisa menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan mereka, karena jalur Eropa itu akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di daerah timur melalui jalur strategis tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berkobarnya Perang Salib. Latar belakang berkobarnya Perang Salib ini dari Perang Salib ketiga, di mana jatuhnya Yerusalem dalam kekuasaan Salahuddin,
sehingga menimbulkan keprihatinan besar kalangan tokoh-tokoh Kristen. Seluruh penguasa negeri Kristen, terutama di Eropa, berusaha menggerakkan pasukan salib lagi. Nah, ribuan pasukan Kristen ini berbondong-bondong menuju Tyre untuk berjuang mengembalikan prestis kekuatan mereka yang telah hilang. Di sisi lain, setelah seluruh kekuatan salib berkumpul di Tyre, mereka segera bergerak mengepung Acre. Nah, di Acre ini Salahuddin segera menyusun strategi untuk menghadapi pasukan salib. Ia menetapkan strategi bertahan di dalam negeri dengan mengabaikan saran para amir untuk melakukan pertahanan di luar wilayah Acre. Kemudian Salahuddin ini akhirnya berperang dengan pasukan salib untuk merebutkan Acre. Nah, pada tanggal 14 September 1189 Masehi, Salahuddin terdesak oleh pasukan salib. Namun, keponakannya yang bernama Taqiyuddin berhasil mengusir pasukan salib dari posisinya dan mengembalikan hubungannya dengan Acre. Kota Acre kembali terkepung selama hampir 2 tahun. Sekalipun pasukan muslim menghadapi situasi yang serba sulit selama pengepungan ini, namun mereka tidak pernah patah semangat. Segala upaya pertahanan dilakukan oleh pasukan muslim, namun hal ini tidak membuahkan hasil. Bahkan mereka sampai frustasi ketika Richard dan Philip August tiba dengan kekuatan pasukan salib yang lebih besar. Kemudian pada masa ini juga di wilayah tersebut terjadi wabah kelaparan dan wabah penyakit. Nah, dilatar belakangi oleh ini juga akhirnya salah satu komandan dari Salahuddin yang bernama Mashtub mengajukan perjanjian damai kepada pasukan Kristen. Namun pasukan Kristen ini tidak menghiraukan perdamaian tersebut, malah melakukan hal-hal yang lebih bengis dan kejam terhadap pasukan muslim. Nah, kemudian setelah berhasil menundukkan Acre, pasukan salib bergerak menuju Ascalon dipimpin oleh Jenderal Richard. Bersamaan dengan itu, Salahuddin sedang mengarahkan operasi pasukannya dan tiba di Fuchalon Awil. Ketika tiba di Ascalon, Richard mendapatkan kota ini telah dikuasai oleh pasukan Salahuddin. Nah, merasa tidak berdaya karena kota ini sudah dikepung, maka Richard mengirimkan delegasi perdamaian terhadap Salahuddin. Nah, setelah berlangsung perdebatan antara mereka, akhirnya Sultan bersedia menerima tawaran damai yang ditawarkan oleh Jenderal Richard. Nah, perjanjian damai ini menghasilkan kesempatan, yaitu mengakhiri Perang Salib ketiga. Kemudian setelah keberangkatan Jenderal Richard, Salahuddin masih tetap tinggal di Yerusalem dalam beberapa lama. Ia kemudian kembali ke Damaskus untuk menghabiskan sisa hidupnya. Perjalanan panjang yang meletihkan ini mengganggu kesehatan Sultan dan akhirnya ia meninggal 6 bulan setelah tercapai perdamaian, yaitu pada tahun 1193 Masehi. Salahuddin ini bukan hanya seorang prajurit, tapi ia juga mahir dalam bidang pendidikan. Nah, pada masa Salahuddin ini dia itu berhasil mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah, perguruan, juga mendirikan sejenis rumah sakit di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya memasuki tahap Perang Salib keempat. 2 tahun setelah kematian Salahuddin, berkobar Perang Salib keempat atas inisiatif Paus Celestin III. Namun sesungguhnya peperangan antara pasukan muslim dengan pasukan Kristen telah berakhir dengan usianya Perang Salib ketiga, sehingga peperangan berikutnya tidak banyak dikenal. Kemudian pada tahun 1195 Masehi, pasukan salib menundukkan Sisilia. Kemudian terjadi 2 kali penyerangan terhadap Syria. Pasukan Kristen ini mendarat di pantai Phoenicia dan menduduki Beirut. Anak Salahuddin yang bernama Al-Adil segera menghalau pasukan salib. Ia kemudian menyerang kota perlindungan pasukan salib. Mereka kemudian mencari tempat perlindungan ke Tibinim. Karena semakin kuatnya tekanan dari pasukan muslim, pihak salib akhirnya menempuh inisiatif damai. Sebuah perundingan menghasilkan kesepakatan pada tahun 1198 Masehi. Dan kesepakatan ini memuat bahwa Perang Salib ini dihentikan selama 3 tahun. Nah, belum genap mencapai 3 tahun,
Innocent III menyatakan secara tegas berkobarnya Perang Salib kelima setelah berhasil menyusun kekuatan militer. Kemudian Jenderal Richard di Inggris menolak keras untuk bergabung dalam pasukan salib ini, sedang mayoritas penguasa Eropa lainnya ini menyambut gembira seruan perang tersebut. Pada kesempatan ini, pasukan salib yang bergerak menuju Syria tiba-tiba mereka membelokkan gerakannya menuju Konstantinopel. Begitu tiba di kota ini, mereka membantai ribuan bangsa Romawi, baik laki-laki maupun perempuan, secara bengis dan kejam. Pembantai ini berlangsung dalam beberapa hari, jadi pasukan muslim itu sama sekali tidak mengalami kerugian karena tidak terlibat dalam peristiwa ini. Kemudian pada tahun 613 Hijriah atau 1216 Masehi ini terjadi Perang Salib ke-6. Innocent III ini mengobarkan propaganda Perang Salib ke-6. 250.000 pasukan salib, mayoritas orang Jerman, ini mendarat di Syria. Mereka terserang wabah penyakit di wilayah pantai Syria, sehingga kekuatan pasukan yang tadinya 250 ini hingga tersisa sebagian, karena mereka ini kemudian bergerak menuju Mesir dan kemudian mengepung kota Dimyat. Dari 70.000 personil, pasukan salib ini berkurang lagi sehingga 3.000 pasukan yang tahan dari 70.000 personil tadi ini berkurang lagi sehingga menjadi 3.000 pasukan yang tahan dari serangkaian wabah penyakit. Namun dengan ini datangnya tambahan pasukan berasal dari Perancis yang bergerak menuju Kairo. Namun akibat serangan pasukan muslim yang terus-menerus, mereka pun menjadi terdesak atau terpaksa menempuh jalan damai seperti itu antara keduanya. Tercapai kesepakatan damai dengan syarat bahwa pasukan salib ini harus segera meninggalkan kota Dimyat seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perebutan kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih merupakan gelar yang senantiasa melekat pada dirinya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan kota Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah ia berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Kemudian Muhammad Al-Fatih ini dilahirkan pada tanggal 27 Rajab tahun 835 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 30 Maret tahun 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah pada saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 dari Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad yang kecil yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, dan lain sebagainya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa, seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan lain sebagainya. Tidak heran, pada usia 21 tahun, itu Muhammad sudah sangat lancar berbahasa asing. Seperti itu. Kemudian, Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram tahun 855 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Februari tahun 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel.
Nah, langkah pertama yang ia lakukan yaitu untuk mewujudkan cita-citanya itu melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbarui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga atau negara sekutu militernya. Kemudian, pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah baik secara politis maupun secara militer. Sultan Muhammad II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat itu, pengepungan benteng Bizantium banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari, benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Kemudian, pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula sebelum musuh mencapai benteng mereka. Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya, Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang menyerang Bizantium di abad ke-10. Para pangeran Kiev menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata dan meluncurkannya kembali di tanduk emas. Akan tetapi, pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Kemudian Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan tidak sampai 1 malam. Kemudian di pagi hari, Bizantium kaget, bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan laut jalur darat yang masih dirumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam adalah satu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi, itulah yang terjadi, peperangan dahsyat. Itulah yang terjadi. Kemudian terjadilah peperangan dahsyat. Benteng yang tersentuh dari simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal tahun 857 Hijriah atau bersamaan pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Kemudian peradaban yang dibangun pada masa Al-Fatih ini yaitu beliau selain terkenal sebagai jenderal yang paling berhasil dan memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki diwan, kumpulan syair yang ia buat sendiri. Kemudian Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian Al-Fatih ini wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1481 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih ini pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan, sakit yang ia derita kian parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun, dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu beliau berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh dokter pribadinya yaitu Yakub Basha seperti itu.
dan juga tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma. Ada juga yang mengatakan menuju Prancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Bayazid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama baik untuk pribadi, masyarakat, maupun kerajaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Fitrianti, NIM T 2019-2084 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kakak-kakak sebelumnya, yaitu tentang hikmah dan pembelajaran dari Perang Salib. Nah, Islam ini sama sekali bukan musuh Barat, begitupun sebaliknya. Islam juga bukan teroris, begitupun sebaliknya. Tidak ada ajaran dalam Al-Quran yang mengajarkan kekerasan, serangan, perusakan, dan teror. Yang menjadi musuh Barat sekarang adalah terorisme dan kaum teroris yang memakai label agama. Radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama adalah musuh kita bersama. Oleh karena itu, terorisme dan teroris yang berkedok agama itu harus kita lawan dan kita kalahkan. Memang yang kita perlukan dan kita dambakan sekarang adalah dialog antara peradaban, bukan benturan peradaban. Nah, justru benturan antar peradaban akan mengarah dan menjadi perang salib baru atau perang dunia baru. Melalui dialog antar peradaban, maka semua umat beragama saling dapat mengenal dan memahami ajaran tradisi, kebudayaan, dan sejarah agama di luar agamanya sendiri. Nah, dengan saling mengenal dan memahami ajaran, tradisi, dan peradaban, sejarah agama dari komunitas agama lain, kita menjadi lebih eksklusif, tetapi bersifat inklusif dengan tetap meyakini kebenaran agama kita masing-masing. Nah, jadi seluruh umat Muslim dan umat Kristani dapat membangun kerjasama dalam bingkai kebangsaan, keindonesiaan, maupun kemanusiaan. Kita jadikan perang salib sebagai suatu pembelajaran yang sangat berharga, dalam artian bahwa perang seperti itu adalah kecekaan sejarah yang tidak perlu terulang lagi kapan saja dan di mana saja. Nah, luka akibat perang salib dan luka akibat penjajahan Barat harus sembuh dan disembuhkan. Perang salib disebabkan karena adanya dugaan bahwa pihak Kristen dalam melancarkan serangan tersebut didorong oleh motivasi keagamaan. Selain itu, mereka menggunakan simbol salib. Nah, perang salib merupakan puncak dari sejumlah konflik antara negeri Barat dan negeri Timur. Nah, jelasnya antara pihak Kristen dan pihak Muslim. Nah, perkembangan dan kemajuan umat Muslim yang sangat pesat pada saat itu menimbulkan kecemasan tokoh-tokoh Kristen Barat. Terdorong oleh kecemasan ini, maka mereka melancarkan serangan terhadap kekuatan Muslim. Nah, kita ketahui bahwa setiap peristiwa yang terjadi pasti memiliki hikmah. Nah, beberapa di bawah ini hikmah dan ibrah perang salib yang bisa dipetik oleh kaum muslimin di masa kini, yakni antara lain yang pertama, bertempur dalam medan peperangan atau jihad dan selalu membutuhkan persiapan dan perencanaan yang panjang dan matang.
Nah, yang kedua, keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-hambanya yang ikhlas berjuang menegakkan Islam di muka bumi adalah faktor terpenting dari sekian banyak faktor penentu kemenangan kaum muslimin dalam perang salib. Kemudian yang ketiga, sabar menjalani serangkaian persiapan, perencanaan, dan peperangan yang memakan waktu lama juga menjadi salah satu faktor penentu kemenangan kaum muslimin pada perang salib. Yang keempat, perbaikan dan persatuan di tubuh kaum muslimin menjadi syarat mutlak keberhasilan setiap langkah dakwah dan jihad dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang terakhir, penaklukan Baitul Maqdis adalah sebuah kemenangan yang mendekati kesempurnaan tanpa terlalu banyak darah yang bertumpahan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.